Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara semuanya, khususnya untuk mata perkuliahan keanekaragaman hayati. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu keanekaragaman hayati, kemudian apa saja keanekaragaman hayati yang dimiliki di Indonesia, kemudian fungsi dari adanya keberagaman hayati tersebut. Kemudian juga kita mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang memperbesar suatu ancaman kepunahan terhadap keanekaragaman hayati yang kita miliki. Nah, kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan tersebut nantinya akan bisa mencegah suatu ancaman kepunahan. Nah, kita akan mempelajari pada pertemuan kali ini. Oke, next. Nah, sedikit mengingatkan ke saudara-saudara semuanya bahwasanya kepunahan itu merupakan salah satu bentuk ancaman yang besar atau ancaman yang nyata yang selalu menghantui suatu keanekaragaman hayati, di mana kepunahan sebuah spesies selalu ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut. Nah, sehingga kalau umpamanya suatu keanekaragaman hayati atau spesies sudah mengalami kepunahan, maka hal inilah yang menjadikan ancaman ke depannya bahwasanya kalau umpamanya semakin sedikit keanekaragaman hayatinya, maka akan sedikit juga manfaat yang diterima atau didapatkan oleh suatu wilayah tersebut. Sehingga kita harus mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang mana bisa mencegah ataupun memperlambat dari ancaman kepunahan tersebut. Oke, next. Lalu bagaimana cara mencegah suatu kepunahan itu? Nah, sekarang setelah kita mengetahui kegiatan-kegiatan yang memperbesar ancaman kepunahan, maka untuk yang selanjutnya kita mengetahui bagaimana cara untuk mencegah suatu kepunahan. Nah, kira-kira apa? Oke, next. Yang pertama yaitu adalah menetapkan habitat hewan dan tumbuhan langka sebagai taman nasional atau suaka marga satwa. Maksudnya adalah untuk mencegah kepunahan akibat adanya alih fungsi lahan, yaitu adalah hutan alami menjadi pemukiman atau mungkin menjadi alih fungsi lahan lainnya, maka salah satu kegiatan yang bisa dilakukan yaitu adalah untuk membuat suatu taman nasional ataupun suaka marga satwa, di mana nantinya taman nasional atau suaka marga satwa ini dapat menjadi habitat yang aman bagi hewan maupun tumbuhan yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena ketika suatu habitat sudah ditentukan atau ditetapkan sebagai taman nasional dan suaka marga satwa, maka secara tidak langsung akan ada perundangan yang melekat pada daerah tersebut. Sehingga tumbuhan maupun hewan yang ada di dalamnya akan merasa lebih aman dan ketika ada penyelewengan akan bisa ditindak secara hukum yang berlaku, khususnya di negara yang ada taman nasional maupun suaka marga satwanya, tak terkecuali yaitu ada di Indonesia, kayak gitu ya. Maka daripada itu, itulah pentingnya kenapa kita membuat atau pemerintah membuat kebijakan untuk menetapkan habitat hewan maupun tumbuhan sebagai taman nasional maupun suaka marga satwa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah menindak pelaku perburuan hewan dan pembalakan hutan dengan tegas. Nah, tegasnya seperti apa? Ya salah satunya itu tadi yang seperti saya bicarakan sebelumnya, yaitu adalah pembuatan peraturan ataupun perundangan mengenai perlindungan flora maupun fauna yang ada di Indonesia, kayak gitu. Nah, yang kedua ini merupakan salah satu follow up ataupun gerakan lanjutan setelah kita melakukan atau pembuatan suatu taman nasional maupun suaka marga satwa itu tadi. Sehingga dengan adanya penindaklanjutan secara tegas dengan pembuatan perundangan, maka secara tidak langsung ketika ada penyelewengan atau mungkin ada suatu tindakan yang nantinya mengakibatkan ancaman kepunahan itu semakin besar di wilayah tersebut, maka kita dapat memperlakukan atau menindak tegas dengan peraturan yang sudah dibuat itu tadi,
kayak gitu. Dengan adanya hal itu maka harapannya adalah mengurangi adanya kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah perburuan hewan ataupun pembalakan hutan secara besar-besaran kayak gitu. Karena kalau umpamanya bahkan kadang ketika sudah dibuat suatu peraturan aja masih ada beberapa penyelewengan juga seperti itu. Apalagi jika tidak ada suatu peraturan yang tegas. Nah, hal inilah kenapa masyarakat dan pemerintah harus bisa bersinergi, harus bisa saling bekerja sama untuk melindungi atau menegakkan peraturan ini tadi. Seperti itu. Sehingga akan ada suatu kegiatan di mana nanti masyarakat bisa ikut melihat atau mengawasi suatu kegiatan-kegiatan yang nantinya dikira melakukan kegiatan penyelewengan, sehingga nantinya bisa melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang kayak gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu beberapa contoh perundangan perlindungan ya flora dan fauna di Indonesia, yaitu nanti saudara-saudara bisa membacanya sendiri. Di sini ada mengenai tata cara pengambilan tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar, itu juga ada perundangannya. Kemudian yang kedua bahkan tentang pemanfaatan jenis primata atau kera. Di sini juga ada perundangannya, kemudian mengenai satwa dan bunga nasional yang ada di Indonesia, kemudian mengenai perburuan satwa baru atau satwa buru kayak gitu ya. Jadi ada beberapa satwa-satwa yang nantinya termasuk bisa diburu dan tidak bisa diburu seperti itu ya. Yang berikutnya yaitu adalah tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, inilah tadi seperti Taman Nasional maupun Suaka Marga Satwa ini juga termasuk di dalam kawasan atau perundangan yang sudah dibuat. Kemudian ada juga mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, sehingga dengan adanya jenis-jenis yang bisa diburu dan tidak bisa diburu, maka uh, bisa mengurangi ancaman kepunahan. Khususnya bisa diburu dan tidak bisa diburu pastinya itu ditentukan dari jumlah populasinya yang ada. Kalau umpamanya populasinya sudah termasuk langka, ya otomatis hewan tersebut atau spesies tersebut baik tumbuhan maupun hewan tidak boleh diburu secara besar-besaran, karena kalau umpamanya populasinya sudah sedikit terus banyak perburuan besar-besaran, ya itu tadi akan berakibat yaitu adalah kepunahan. Yang berikutnya yaitu tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Oke, yang berikutnya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini biasanya untuk mengurangi adanya pembalakan hutan liar. Kayak gitu ya. Kemudian tentang kehutanan. Nah, ini tentang kehutanan juga dibuat suatu perundangannya. Kemudian tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, 10 poin ini atau 10 contoh perundangan ini adalah hanya sebagian kecil saja mengenai salah satu bentuk nyata pemerintah untuk menindak tegas suatu kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya atau kegiatan-kegiatan yang akan mengarah ke ancaman kepunahan ataupun perusakan alam. Sehingga di sini sekali lagi perlu adanya suatu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sekitar untuk bisa saling menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau umpamanya memang ada suatu kegiatan yang menyeleweng dari perlindungan ataupun mungkin tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku, maka masyarakat bisa melaporkannya pada pemerintah, sehingga akan ada penindakan tegas mengenai pelaku tersebut. Kayak gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga yaitu adalah melakukan penangkaran hewan dan tanaman, di mana agar hewan dan tanaman langka bisa lestari harus dilakukan dengan penangkaran, di mana hewan dan tumbuhan langka dikembangkan agar jumlahnya meningkat. Oke, jadi dengan adanya penangkaran hewan dan tanaman ini harapannya manusia dapat membantu perkembangbiakan atau perbanyakan dari hewan maupun tanaman yang mungkin populasinya sudah mulai terancam punah.
kayak gitu ya. Nah, salah satunya gimana caranya? Ya memanfaatkan itu tadi, taman nasional, suaka marga satwa, ataupun sejenisnya. Di mana nantinya di situ karena ada perundangan yang melindungi, maka kegiatan pengurangan populasi hewan maupun tumbuhan yang ada di tempat tersebut bisa dilindungi atau bisa dihentikan, sehingga populasi dari hewan maupun tumbuhan tersebut bisa terus meningkat karena diimbangi dengan kegiatan penangkaran itu tadi atau perbanyakan populasi itu tadi. Oke, yang berikutnya yaitu yang keempat, mengembalikan fungsi asli hutan. Maksudnya adalah salah satunya membuat hutan lindung. Oke, sebagai tempat untuk melindungi air atau keberadaan air atau daerah resapan air, karena di hutan dengan tumbuhan yang menutupinya, jika terjadi hujan maka air akan tertahan dan diserap tanah. Kayak gitu ya. Hutan itu memiliki fungsi asli, salah satunya yaitu adalah untuk menjaga keberadaan air. Kayak gitu ya. Kok bisa Pak menjaga keberadaan air? Nah, air itu dia selalu berada atau mungkin salah satu fungsi dari adanya tanaman atau hutan yaitu adalah menangkap air. Kalau umpamanya di situ ada banyak tanaman, otomatis di daerah perakaran yang ada di hutan atau mungkin sekeliling tanaman tersebut, maka banyak terdapat air juga. Kalau umpamanya jumlah tanamannya semakin banyak, ya berarti keberadaan airnya juga akan semakin banyak. Kayak gitu, sehingga itulah merupakan salah satu fungsi asli dari hutan. Selain itu juga sebagai paru-paru dunia atau pembersih udara, filter udara alami. Kayak gitu ya. Selain juga sebagai habitat yang nantinya melindungi satwa ataupun tumbuhan yang ada di dalamnya. Kayak gitu ya. Itulah fungsi asli dari hutan. Sehingga dengan adanya salah satunya pembuatan hutan lindung, maka harapannya adalah fungsi dari asli atau fungsi asli dari hutan tersebut bisa dikembalikan lagi. Kayak gitu ya. Nah, itu yang keempat. Nah, berikutnya mohon maaf, ini maksudnya adalah yang berikutnya yaitu adalah kelima, yaitu melakukan penghijauan hutan atau penanaman kembali atau yang biasa dikenal dengan reboisasi. Nah, salah satunya dengan penanaman pohon kembali agar hutan tetap lestari dan menetapkan sistem tebang pilih jika menebang pohon yang ada di hutan. Kayak gitu. Nah, kegiatan penanaman kembali atau penghijauan kembali pada daerah-daerah yang atau hutan yang mulai gundul itu sangat berpengaruh sekali terhadap suatu kelestarian lingkungan. Kayak gitu ya. Seperti pada poin sebelumnya bahwasanya salah satu kegiatan untuk mengembalikan fungsi asli hutan yaitu adalah bisa dengan cara penghijauan. Kayak gitu. Kalau umpamanya penghijauan kembali pada hutan-hutan yang sudah gundul, maka harapannya adalah untuk memperrapat atau memperbanyak populasi tumbuhan yang ada di hutan. Kalau umpamanya semakin rapat populasi tanaman yang ada di hutan, kemudian akan bisa mengembalikan fungsi asli dari hutan yaitu adalah menjaga keberadaan air, kemudian juga sebagai habitat dari hewan, sehingga kalau umpamanya katakanlah nih tanaman itu merupakan salah satu tempat tinggal atau tempat hidup dari fauna ataupun hewan seperti itu. Kalau umpamanya di situ ada tempat tinggalnya, otomatis akan mengundang hewan-hewan yang nantinya bisa memanfaatkan tumbuhan yang dihasil dari penghijauan tersebut untuk bisa ditinggali oleh hewannya. Kayak gitu ya. Nah, dengan adanya penghijauan ini juga dan salah satunya yaitu adalah dengan melakukan tebang pilih. Nah, maksudnya adalah tebang pilih di sini kita memilih tanaman-tanaman yang mungkin sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi atau mungkin tanaman-tanaman yang sudah berumur tua kemudian dimungkinkan untuk bisa roboh. Kalau umpamanya roboh, hal tersebut kan juga akan merusak yang ada di sekitarnya sehingga sudah tidak terlalu bermanfaat lagi. Maka daripada itu tanaman-tanaman tersebutlah yang nantinya bisa dilakukan penebangan. Kemudian jangan lupa
setiap kali pemanfaatan lingkungan atau pemanenan lingkungan harus ada kegiatan konservasinya. Maksudnya adalah kegiatan konservasi itu kita boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Tetapi kegiatan panen tersebut juga harus diimbangi dengan kegiatan penanaman kembali ataupun kegiatan pelestarian kembali. Kalau umpamanya saudara-saudara melakukan penebangan yang ada di hutan, ya berarti harus diimbangi dengan penanaman kembali, kayak gitu. Kalau umpamanya tidak ada kegiatan konservasi ini, ya akhirnya ke arah eksploitasi lahan, kayak gitu, dimana nantinya lahan ataupun hutan yang kita manfaatkan terus tanpa adanya proses pelestarian akan terjadi degradasi, penurunan fungsi dari lahan yang dimanfaatkan tadi. Sehingga untuk mencegah hal tersebut ya harus ada sifat konservasi. Tidak hanya memanfaatkan, tidak hanya memanen, tetapi juga harus ada kegiatan pelestariannya. Itulah sikap dasar dari konservasi. Oke ya, paham ya? Yang berikutnya, mengurangi konsumsi bahan dari hasil perburuan hewan-hewan langka ataupun eksotis. Nah, seperti mengganti bahan-bahan dari hewan dan tumbuhan dengan bahan sintetis. Kayak gitu ya. Maksudnya adalah di sini kadang-kadang ada kolektor-kolektor jaket ataupun pakaian yang berasal dari kulit-kulit hewan eksotis. Maksudnya hewan-hewan eksotis itu adalah hewan-hewan langka atau mungkin dilindungi, kayak gitu ya. Contohnya nih ada kulit macan atau bulu harimau atau mungkin beruang ataupun yang sejenisnya yang langka, kayak gitu ya. Nah terus Pak, kalau umpamanya nih kita menggunakan dari kulit sapi atau domba ataupun sejenisnya, itu berbeda lagi, kayak gitu ya. Sehingga kalau umpamanya di luar hewan-hewan langka ataupun eksotis yang biasanya memang di ternak untuk konsumsi dagingnya, maka pemanfaatan dari bagian-bagian tubuh dari hewan tersebut ya tidak masalah, karena sekali lagi tanda kutip bahwasanya hewan tersebut memiliki populasi yang sangat banyak, kayak gitu ya. Berbeda halnya dengan beruang atau mungkin harimau atau mungkin badak atau mungkin yang lainnya. Hal tersebut kan atau hewan atau populasi hewan tersebut sangat terbatas di dunia ini atau mungkin di Indonesia, kayak gitu. Berbeda hal dengan sapi karena ada peternaknya. Maka daripada itu, inilah kenapa pada poin 6 itu sebisa mungkin kita harus mengurangi konsumsi bahan-bahan atau bahan yang berasal dari perburuan hewan langka ataupun eksotis. Itulah maksudnya. Oke ya, paham ya? Nah, yang terakhir yaitu dari diri kita sendiri. Maksudnya adalah kita sebisa mungkin selalu harus berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian makhluk hidup atau pelestarian lingkungan, kayak gitu ya. Dengan cara apa? Ya salah satunya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan seperti pada poin-poin sebelumnya, melakukan reboisasi atau ikut penanaman atau penghijauan hutan, kemudian ikut serta dalam menegakkan perundangan yang sudah berlaku, kemudian ikut serta dalam pengurangan konsumsi bahan-bahan yang berasal dari hewan langka ataupun eksotis. Itu merupakan salah satu kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan. Nah, contoh kecilnya yang dimana itu sangat bisa kita lakukan, yaitu adalah membuang sampah pada tempatnya. Oke, dan mengurangi konsumsi bahan dari plastik, kayak gitu ya. Mengurangi penggunaan tas plastik yang berlebihan, atau kita bisa ganti menggunakan mungkin tas belanja yang mana itu tidak hanya satu kali pakai tapi bisa diberlakukan berkali-kali. Pengurangan mungkin adalah botol-botol plastik, di mana kita bisa menggunakan tumbler ataupun tempat-tempat minum yang tidak hanya bisa digunakan satu kali saja. Nah, itu adalah merupakan ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, dan itu selalu bisa kita lakukan untuk setiap individunya. Oke, jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan suatu kegiatan pelestarian lingkungan. Nah, itulah kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha
yang mana dapat mengurangi bahkan menghentikan ancaman kepunahan. Oke. Dari poin-poin itu tadi selalu harus ada sinergisitas ya, atau mungkin kerjasama baik dari pemerintah, masyarakat, ataupun individu kita sendiri kayak gitu. Kalau umpamanya hanya salah satu faktor saja atau mungkin salah satu pihak saja, ya poin-poin tersebut tidak bisa akan atau tidak bisa berjalan dengan maksimal kayak gitu ya. Sedikit dari quotes dari Albert Einstein bahwasannya jika seseorang menginginkan kehidupan yang benar, tindakan pantang pertamanya adalah melukai hewan ataupun tumbuhan. Kayak gitu ya. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambahkan khasanah ilmu kepada kita semua, dan bisa menambahkan kebijakan, kegiatan, atau mungkin tindak laku kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.